Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Yulian Story, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Baik teman-teman, untuk kisah kali ini masih lanjutan dari ceritanya si Arya ya. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya supaya bisa membedakan antara video satu dengan video yang lainnya. Jadi tidak dianggap sama oleh pihak YouTube. Mereka akhirnya mengakhiri kebersamaan. Arya pulang dari toko tepat jam 4:30. Dia sudah sampai rumah, lalu memasukkan motor hanya di depan pintu garasi. Kemudian Arya masuk lewat pintu depan rumah. Pintu langsung terbuka dan tangannya ditarik oleh ibunya. Lalu dia menutup pintu, segera meletakkan barang bawaannya. Ditariknya Arya ke arah meja tamu sebelah timur. Ibunya pun mengatakan bahwa dia benar-benar kangen terhadap Arya. Ibunya saat itu memakai kaos dan rok berbeda dengan tadi pagi. Lalu Arya pun menanyakan keberadaan ayahnya. Dan ibunya mengatakan bahwasanya ayahnya sedang tidur di ruang keluarga. Lalu ibunya Arya pun menanyakan apa yang sedang Arya bawa, yang bertuliskan toko pakaian Manunggal. Bahwasanya Arya membelikan ibunya pakaian kebaya 2 buah dan pakaian yang sedang ngetren saat ini. Dan ibunya Arya pun menyuruh baju-baju tersebut disimpan di kamar Arya. Mereka pun bergegas meninggalkan ruang tamu. Segera ibunya masuk ke kamar mandi, sedangkan Arya naik ke kamarnya. Sambil tiduran, Arya mendengar ibunya memanggil untuk segera mandi. Arya pun turun dan melihat ibunya melintas, hanya menggunakan handuk yang menutupi dirinya. Arya pun melangkahkan kakinya menuju ke kamar mandi, dan ibunya masuk ke dalam kamar. Tak terasa waktu berjalan cepat. Teriakan ibunya kembali Arya dengar untuk makan malam bersama. Tampak ibunya tampil lebih cantik dengan pakaian lengan sesiku dan pakaian longgar berwarna hitam. Bagian bawah mengenakan celana selutut warna putih dengan rambut dikucir sanggul di belakang. Tak ada yang menarik selain ibunya di makan malam ini. Ayahnya pun sibuk dengan handphonenya sendiri. Katanya lagi BBM-an dengan temannya. Makan malam pun selesai, dan Arya membantu ibunya mencuci piring.
Lalu ayahnya pun membuka pembicaraan bahwasanya besok Jumat sampai Minggu ayahnya ada acara, sedangkan ibunya akan pergi ke rumah kakeknya, kakek Arya, jadi Arya di rumah sendirian. Arya pun tidak keberatan, bahwasanya di hari Sabtu dia juga mau izin menginap di rumah teman Arya untuk mengerjakan tugas. Setelah semua sudah bersih, ayahnya beranjak ke ruang keluarga. Arya pun menuju ke kamar. Sebelum pergi ke kamar, ibunya berbisik kepada Arya, nanti malam akan pergi ke kamarnya. Arya tersenyum dan merasa senang sekali. Ibunya kemudian meminta izin pada ayahnya untuk tidur lebih dahulu. Arya pun naik ke lantai atas. Ketika di tengah-tengah tangga, tampak televisi sedang menampilkan sebuah berita tentang terungkapnya kasus korupsi di instansi pemerintah. Tampak penyiar memberitakan bahwa ada saksi dari pihak dalam kementerian yang siap membeberkan semua orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut dengan inisial KS. Saksi ahli ini sedang dalam pengajuan perlindungan ke lembaga tembok pelindung saksi. Arya mengamati berita tersebut dan kemudian melangkah menuju kamarnya. Arya masuk dengan hanya menutup sedikit pintunya. Posisi pintu masih terbuka sedikit. Jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul 8 malam. Arya pun merebahkan tubuhnya. Sekilas dia mulai mengingat berita tadi yang baru saja dia lihat. Arya kemudian tertidur dalam lamunan. Akan ibunya membuatnya tidur dalam posisi tanggung. Arya pun bermimpi aneh. Dia melihat sepasang kerbau sedang bertarung mati-matian dengan mata tertutup. Keduanya saling menyeruduk tanpa mengetahui siapa lawan mereka. Hingga akhirnya satu dari kerbau itu pada penutup matanya terbuka, sedangkan kerbau satunya lagi masih tertutup pada kedua matanya. Hingga akhirnya seorang laki-laki tua berjubah putih dengan ikat kepala yang sedikit memperlihatkan rambut putihnya mendatangi Arya yang sedang melihat pertandingan tersebut. Arya melihat jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Dia terjaga, lalu melangkah menuju lantai bawah dengan maksud untuk mencuci muka. Sesampainya dia di pintu kamar, dia mendengar ayahnya sedang bercakap-cakap dengan seseorang di telepon genggamnya. Tak jelas apa yang dibicarakan oleh ayahnya, karena gangguan dari suara TV yang sedang menyiarkan sebuah pertandingan sepak bola. Ya mungkin teman-teman untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Dan untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
you.